Dalam hamparan sejarah panjang peradaban manusia, terdapat satu masa yang bersinar terang di jantung dunia Islam abad ke-9, saat Baghdad menjadi mercusuar ilmu pengetahuan dunia. Di tengah kejayaan Kekhalifahan Abbasiyah, berdirilah sebuah institusi agung bernama Bait al-Hikmah, tempat bertemunya naskah-naskah kuno dari Yunani, Persia, dan India. Dari institusi inilah muncul nama besar Muhammad Ibnu Musa al-Khawarizmi, seorang pemuda Persia yang kelak mengubah wajah matematika dan sains secara global. Muhammad Ibnu Musa al-Khawarizmi lahir sekitar tahun 780 Masehi di kota Khiva, wilayah yang kini terletak di Uzbekistan. Ia tumbuh dalam lingkungan yang menghargai ilmu dan dipengaruhi oleh budaya Persia, Arab, dan sisa-sisa filsafat Yunani. Pada masa mudanya, ia bermigrasi ke Baghdad, kota yang saat itu menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan Islam. Di bawah perlindungan Khalifah Al-Ma'mun, Al-Khawarizmi bergabung dengan Bait al-Hikmah sebagai ilmuwan dan peneliti. Di sana, ia memiliki akses terhadap ribuan manuskrip kuno yang diterjemahkan dari bahasa Yunani, Sanskerta, dan Suryani ke dalam bahasa Arab. Lingkungan yang mendukung dan kaya akan pemikiran lintas budaya membentuknya menjadi ilmuwan multidisipliner dengan minat kuat pada matematika, astronomi, geografi, dan filsafat alam. Karya terpenting Al-Khawarizmi adalah Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wal Muqabalah, yang secara harfiah berarti buku ringkasan perhitungan melalui penyempurnaan dan penyeimbangan. Inilah karya yang menjadi pondasi dari cabang matematika modern yang dikenal dengan nama Al-Jabar. Istilah Al-Jabr sendiri diambil dari salah satu bab dalam buku tersebut, yang merujuk pada proses manipulasi persamaan untuk mencapai bentuk yang lebih sederhana. Dalam buku ini, Al-Khawarizmi memperkenalkan metode sistematis untuk menyelesaikan persamaan linear dan kuadrat, menggunakan pendekatan logis dan geometri. Tak hanya membahas solusi numerik, ia juga menyertakan penjelasan verbal dan diagram visual untuk membantu pembaca memahami konsep dengan lebih intuitif, sebuah pendekatan yang sangat maju pada zamannya. Di bidang lain, ia menyusun tabel astronomi yang digunakan untuk menentukan posisi matahari, bulan, dan planet. Ia juga memperkenalkan sistem angka Hindu-Arab ke dalam dunia Islam melalui bukunya tentang aritmatika, yang kelak menjadi sistem bilangan global yang digunakan hingga saat ini. Dalam geografi, ia menyusun peta dunia yang merevisi karya Ptolemaios dan memberikan data yang lebih akurat mengenai bujur dan lintang berbagai kota besar. Karya-karya Al-Khawarizmi tidak berdiri sendiri, tetapi tumbuh dari akar peradaban Islam yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Islam memandang ilmu sebagai bagian dari jalan menuju pemahaman akan kebesaran Sang Pencipta. Semangat Iqra, perintah pertama yang diturunkan dalam Al-Quran, mendorong umat Islam untuk membaca, meneliti, dan memahami alam semesta sebagai bentuk ibadah intelektual. Pada masa Abbasiyah, para ilmuwan tidak memisahkan antara iman dan rasio. Ilmu adalah alat untuk memahami tatanan ciptaan. Oleh karena itu, Al-Khawarizmi dan rekan-rekan sesamanya diberi keleluasaan dan dukungan untuk melakukan penelitian yang mendalam. Dalam semangat ini, ilmu bukan hanya untuk kegunaan praktis, tetapi juga untuk memperluas cakrawala akal dan memperhalus hati. Jejak pemikiran Al-Khawarizmi masih sangat terasa dalam kehidupan modern. Konsep aljabar menjadi dasar bagi hampir seluruh bidang teknik dan sains. Dari pemodelan keuangan, statistik, hingga simulasi fisika, semuanya memanfaatkan bentuk-bentuk lanjutan dari struktur aljabar. Nama Latin dari Al-Khawarizmi, yaitu algoritmi, menjadi akar kata algoritma, yang kini menjadi elemen utama dalam dunia komputasi dan teknologi informasi. Tanpa algoritma, tidak akan ada pencarian di mesin seperti Google, pengolahan citra, pemodelan kecerdasan buatan, atau sistem rekomendasi dalam aplikasi digital. Bahkan, konsep seperti RSA dan kriptografi eliptik yang digunakan dalam menjaga keamanan data digital dan transaksi perbankan berdiri di atas pondasi matematika abstrak yang pertama kali dijelaskan secara sistematis oleh Al-Khawarizmi dan penerusnya.
Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi wafat sekitar tahun 850 Masehi. Namun, pemikirannya tidak terkubur bersama jasadnya. Ia meninggalkan warisan intelektual yang menjembatani dunia klasik dan dunia modern. Tanpa karyanya, transformasi matematika yang menjadi ilmu yang terstruktur dan terukur mungkin tidak akan berjalan secepat ini.